Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Furqan Ramadhani dengan NPM 20210204772. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya sendiri. Yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Larangan Terorisme. Bab 2 pembahasan. A. Ayat tentang larangan terorisme, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Innama jaza'u allazi urrobu allahum wa huwa rasulahu ya'sa'u nafila sif saja'anna qalu awwaliyula watukum tawzihim wa azduluhum min jilafihi yufa minalaziza ala ika hamzi yubiza ya'walahum jiro azabun, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang di negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh sisaan yang besar. Yang kedua, Asbabun Nuzul ayat 33, yaitu surat Al-Ma'idah. Ini berkaitan dengan orang berlaku begal, rampok, atau orang-orang yang menakut-nakuti teror pada orang lain, baik di jalan, di tempat umum, dan fasilitas umum, rumah, dan sebagai berikut. Jadi ayat ini tidak ditunjukkan kepada orang-orang musyrik dan mereka kaum munafik hanya sebab latar belakangi yang itu disebabkan perbuatan begal, rampok, dan menakuti orang lain. Hadis tentang larangan terorisme atau menakut-nakuti orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yusi roh hukum illa azihi bisahi fa'annahu la yu'zi la yuri ahudukum la'a asa takhonna ya'u fazifakuhum kufrotimin yang artinya tidak boleh seorang dari kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena tidak tahu bisa jadi setan menghempaskan dari tangannya sehingga dia jatuh ke dalam jurang neraka. Kandungan hukum ayat dan hadis larangan tentang terorisme. Yang pertama, yuharibunallah, yang artinya memerangi Allah, tapi maksudnya adalah memerangi hamba-hamba Allah, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Di negara Islam atau negara berpendudukan muslim, makna memerangi di sini setiap tindakan membuat kerusakan seperti merampas harta, membunuh, dan membuat kekacauan. Kasus pada makalah ini, pada 12 Oktober 2002, aksi teror melanda Indonesia, tepatnya di Pulau Dewata, Bali. 3 lokasi di Bali dibom saat hiruk-pikuk pada Sabtu malam atau malam Minggu. 2 bom pertama meledak di Padisub Sari Club di Jalan Legian. Menurut sumber dari Museum Polri, yang dikutip Lipunan 6, korban tewas mencapai 202 orang, sebanyak 106 orang diantaranya warga asing dari 24 negara.
Analisis kasusnya, menurut pandangan ulama mengenai terorisme. Sebagian ulama dan fuqaha mengatakan bahwa istilah muharabah dan fasad fi al-ard merupakan dua istilah yang sepadan dengan istilah terorisme. Menggunakan, menguji dan mengetahui sejauh mana kebenaran dakwaan ini cukup bagi saya untuk membawakan pengertian yang diberikan Sahib Al-Jawhir. Pandangan hukumnya, hukum pidana bagi terpidana kasus terorisme ini tertuang pada pasal 6. Ia paling singkat bisa dipenjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Bahkan juga bisa penjara seumur hidup atau pidana mati. Kesimpulannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 serta hadis yang sudah diterangkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam tidak pernah mengajarkan kepada umat muslim untuk melakukan tindakan terorisme karena ada hakikatnya. Agama Islam adalah agama yang rahmatil alamin yang dibawa oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 6 tentang hukuman pidana. Bagi pelaku terorisme maka sudah jelas bahwa terorisme bukanlah hal yang terpuji dan dilarang karena tidak sesuai dengan perilaku hak asasi manusia. Sekian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.